Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Putri Pramesti dengan NIM K75244016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan waktu dan penjadwalan kerja. Nah, yang pertama, apa sih pengelolaan waktu itu? Nah, pengelolaan waktu itu adalah kemampuan seseorang untuk merencanakan, mengatur, dan menggunakan waktu yang dimiliki secara efektif dan efisien agar tujuan itu dapat tercapai. Nah, seseorang itu harus bisa menentukan kegiatan mana yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu serta menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada manfaat pengelolaan waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, di mana pekerjaan tersebut itu menjadi cepat dan efisien. Selanjutnya, mengurangi stres. Nah, jadi tidak terburu-buru karena pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Selanjutnya, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, yaitu terbiasa bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, mempermudah mencapai tujuan, yaitu fokus pada hal yang lebih penting. Selanjutnya, menciptakan keseimbangan hidup, di mana waktu kerja, belajar, dan istirahat itu menjadi lebih teratur. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan waktu. Yang pertama, kebiasaan kerja, yaitu menunda pekerjaan yang membuat waktu itu menjadi terbuang. Selanjutnya, ada kemampuan untuk menentukan prioritas, di mana perlu membedakan pekerjaan mana yang lebih penting dan mendesak. Selanjutnya, disiplin diri, di mana membantu seseorang untuk tetap konsisten dengan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya ada lingkungan kerja, di mana suasana yang ramai atau terlalu banyak gangguan dapat menurunkan konsentrasi dalam bekerja. Selanjutnya, perencanaan yang kurang baik, yaitu tanpa perencanaan waktu itu mudah terbuang sia-sia. Selanjutnya, beban kerja terlalu banyak. Pekerjaan tanpa pembagian waktu yang tepat dapat menurunkan hasil kerja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas agar tahu apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, menyusun rencana kerja yang terarah, di mana untuk menentukan urutan kegiatan. Selanjutnya, menentukan prioritas pekerjaan. Jadi agar pekerjaan mana yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu, kayak gitu. Selanjutnya, menggunakan waktu dengan disiplin. Jadi dengan menjalankan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya, mengatur waktu istirahat dengan seimbang agar tubuh itu tetap segar dan produktif. Selanjutnya, melakukan evaluasi kegiatan secara berkala. Jadi melihat apakah pekerjaan itu berjalan dengan baik sesuai apa yang direncanakan atau tidak. Selanjutnya, ada teknik pengelolaan waktu. Yang nomor 1 itu ada skala prioritas A, B, C, D, E, di mana A itu sangat penting dan harus segera dikerjakan. Kalau B itu penting tetapi bisa dikerjakan setelah A. Kemudian C itu kurang penting, dapat dikerjakan bila ada waktu. Selanjutnya yang D, dapat didelegasikan kepada orang lain. Kalau yang E, dapat dihapus jika tidak terlalu penting. Nah, yang kedua ada matrix and shower, di mana membagi pekerjaan itu menjadi 4 kategori. Yang pertama, penting dan mendesak.
yang harus dikerjakan. Selanjutnya nomor 2 itu penting tetapi tidak mendesak, yang harus dijadwalkan. Nah, nomor 3 itu tidak penting tetapi mendesak, jadi dapat didelegasikan. Selanjutnya nomor 4 itu tidak penting dan tidak mendesak atau dihindari. Nah, selanjutnya nomor 3 itu ada teknik Pomodoro, di mana pekerjaan tersebut itu fokus selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit. Setelah 4 kali siklus, istirahat menjadi lebih lama selama 15 sampai 30 menit. Nah, yang keempat ada time blocking, di mana membagi pekerjaan itu menjadi di mana membagi waktu itu menjadi beberapa blok berdasarkan jenis kegiatan. Selanjutnya, yang terakhir ada daftar tugas atau to-do list, di mana menuliskan daftar pekerjaan itu yang harus diselesaikan agar tidak ada yang terlupa. Nah, contohnya itu seperti siswa itu membuat daftar tugas sekolah di buku catatan dan memberi tanda centang jika sudah selesai tugasnya. Nah, selanjutnya ada pengertian penjadwalan kerja, di mana kegiatan itu untuk mengatur waktu dan urutan pekerjaan agar semua tugas itu dapat diselesaikan secara tertib, efisien, dan tepat waktu. Nah, selanjutnya, tujuan penjadwalan kerja itu tujuan utamanya untuk mengatur waktu kerja supaya lebih efektif dan hasil kerja itu menjadi lebih maksimal. Nah, ada beberapa tujuan penjadwalan kerja. Yang pertama, mengatur waktu kerja agar tidak ada pekerjaan yang menumpuk. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, menghindari bentrokan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, menentukan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 5, meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya yang terakhir ada memudahkan pimpinan untuk memantau dan menilai pekerjaan pegawai. Selanjutnya ada prinsip penjadwalan kerja. Nah, yang pertama itu ada efisien, jadi menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Selanjutnya nomor 2 itu ada teratur, di mana susunan kegiatan itu dengan urutan yang jelas. Selanjutnya ada realistis, di mana membuat jadwal kerja itu sesuai kemampuan dengan waktu yang ada. Selanjutnya ada fleksibel, di mana jadwal itu bisa diubah jika ada kondisi yang mendesak. Selanjutnya ada sesuai prioritas, jadi dahulukan pekerjaan yang lebih penting dan mendesak. Selanjutnya ada disiplin. Nah, menjalankan jadwal itu sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya yang terakhir ada evaluatif, di mana tinjau jadwal secara berkala agar tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan, jadi tetap efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis jadwal kerja. Ya, yang pertama itu jadwal harian, yaitu berisi kegiatan yang dilakukan setiap hari seperti mengetik surat, mengarsipkan dokumen, dan menerima tamu kantor. Nah, selanjutnya ada jadwal mingguan yang berisi kegiatan itu direncanakan selama 1 minggu seperti membuat laporan mingguan atau mengatur rapat staf. Selanjutnya ada jadwal bulanan, di mana jadwal ini digunakan untuk kegiatan rutin setiap bulan, misalnya penyusunan laporan bulanan atau evaluasi kinerja pegawai. Selanjutnya ada jadwal proyek, di mana disusun untuk kegiatan tertentu yang memiliki batas waktu seperti penyusunan laporan tahunan atau kegiatan pameran. Nah, selanjutnya ada
Teknik membuat jadwal kerja. Yang pertama itu tuliskan semua kegiatan yang harus dilakukan. Jadi baik rutin maupun sementara. Selanjutnya kelompokkan kegiatan berdasarkan prioritas. Jadi bedakan mana yang penting dan mendesak. Selanjutnya nomor 3 itu ada tentukan waktu pelaksanaan. Jadi kapan dan berapa lama waktu itu kegiatan itu dapat dilakukan. Selanjutnya, gunakan alat bantu digital, misalnya menggunakan Google Calendar, ataupun tabel kerja di Excel, dan lain-lain. Selanjutnya, beri tanda khusus untuk kegiatan penting. Jadi, gunakan warna atau simbol agar mudah dilihat. Selanjutnya, evaluasi jadwal secara rutin. Jadi, periksa apakah jadwal itu sesuai dengan rencana. Kalau tidak, itu dapat diperbaiki. Selanjutnya, ada contoh jadwal kerja digital staf administrasi. Nah, berikut merupakan contoh cara menggunakan Google Calendar untuk membuat jadwal digital staf administrasi. Klik simpan. Setelah semuanya selesai, kita dapat membagikan jadwal digital tersebut dengan cara seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat mensalin link untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, jadi setelah saya menayangkan video YouTube mengenai bagaimana cara membuat jadwal kerja digital menggunakan Google Calendar. Nah, selanjutnya ada contoh jadwal staf administrasi harian seperti berikut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengelolaan waktu dan penjadwalan kerja merupakan keterampilan penting yang membantu seseorang menggunakan waktu secara efektif dan efisien agar pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu, teratur, dan sesuai prioritas. Nah, melalui pengelolaan waktu yang baik, seseorang itu dapat meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, serta mengurangi stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Nah, penjadwalan kerja itu dapat membantu mengatur urutan kegiatan agar berjalan tertib dan efisien sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan kerja. Kedua hal ini saling berkaitan dalam menciptakan kebiasaan kerja yang terencana dan teratur dan profesional. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.